InsyaAllah. Boleh kita mula insyaAllah. Nah sekarang saya nak tanya kenapa jawabannya insyaAllah. Hah? Terus mati ya? Betul. Boleh diterima. Pasal yang cakap itu orang yang pernah jadi jenazah. Kitab yang dulu saya bawa, Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kan waktu saya datang sekali itu, saya ada cakap saya nak pakai buku ini. Jadi buku ini bagian pertama adab-adab melaksanakan ketaatan. Nah, terus bagian dia dah selesai kita bahas. Adab-adab bangun tidur, kan sudah. Nah, sekarang adab-adab masuk ke dalam toilet, tandas. Nah, boleh tak? Boleh. Nah. Asik Ustaz, hari-hari kita pergi toilet, tak kena belajar sekarang. Tadi pergi tandas tak? Pergi. Saya juga pergi tadi. Nah, sekarang tahu tak kita adab-adab dia? Nah, itu Imam Al-Ghazali sebutkan di sini. Nah, jadi kalau kita revise balik, adab-adab tandas boleh. Nah, dengan dalilnya, dengan doanya. Kemudian bagian ketiga, adab-adab berwudu. Nah, lepas itu, selepas adab berwudu, ada seterusnya selepas berwudu, sholat. Bukan sholat, mandi. Nah, pas mandi, terus adab-adab bertayamum. Nah, belajar tak? Jadi sudah kita pelajari ini adab bangun dari tidur. Sudah selesai. Nanti coba tengok video dia. Tak payah beli buku pun tak apa. Tengok video aja. Yalah video yang kita sudah belajar. Bukan video yang dibuat oleh Ibu Boni. Kalau Ibu Boni bawa ke YouTube, YouTube lah. Dekat Facebook. Okey, boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meme-nya baris depan, dapan. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Kena senyum sikit baru diboleh. Tak boleh waalaikumsalam. Walaupun pakai masker kedengaran. Itu mesti senyum punya. Kalau kita senyum insyaAllah boleh. Waalaikumsalam. Itu senyum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu orang yang senyum ataupun tidak walaupun pakai masker tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Walaupun sudah makan memang kita akan berhenti pukul 3 juga. Sebab di mana-mana saya mengajar, bila saya tanya, apa kabar ibu-ibu? Sehat? Dah makan belum? Belum, kata dia. Jadi bila dia kata belum, maknanya cepat-cepat selesai. Itu maksud dia. Jadi petang ini semua dah makan. Walaupun dah makan, memang kita kena berhenti pukul 3. Pertama dan utama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya revise balik, saya tanya kenapa kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia yang mencipta kita, mencipta alam semesta ini. Betul tak betul? Itu sebabnya kita kena bersyukur. Syukur itu maknanya kita ucapkan thank you. Terima kasih ya Allah, Engkau bagi aku hidup. Engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Seandainya aku tak hidup, maknanya aku tak ada lah. Betul tak betul? Betul tak betul? Macam paksa je Ustaz. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita solat, cara kita bersyukur.
Kita belajar cara kita bersyukur, kita silaturahim, cara kita bersyukur. Itulah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah bagi kepadamu, kamu tak akan boleh menghitungnya. Tak boleh kita hitung nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nikmat sehat sahaja, subhanallah. Nikmat dapat bernapas pun alhamdulillah. Ramai orang di luar sana yang nak bernapas tapi tak dapat. Mati. Ya, kita sekarang dapat bernapas. Alhamdulillah. Kedua kalinya berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan pembahasan kita adab-adab masuk ke dalam tandas. Sebelum ini kita telah membahas adab bangun dari tidur. Sekarang kita masuk adab-adab masuk tandas. Ustaz, hari-hari saya masuk tandas, takkan cerita tandas lagi? Okey, kita ganti. Kita ganti adab-adab masuk WC. Hari-hari Ustaz dengan WC, kita ganti. Adab-adab masuk toilet. Buang air besar. Adab-adab masuk ke dalam buang air besar. Macam sumbang aja Ustaz. Adab-adab. Apa makna adab? Tata cara. Etika. In English what to say? Etika? Attitude. Ya. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Tadi masuk tandas tak? Masukkan kaki kiri ke kanan dulu? Jujur aja lah. Ustaz lupa lah. Okey. Jadi selepas ini kalau nak masuk tandas, sunatnya masukkan kaki kiri dulu. Ada tak yang masukkan kaki kanan dulu? Ada. Ya. Pasal lupa tak apa. Lupa ke tak lupa yang tak boleh, dua-dua kaki masuk. Itu jangan. Kalau loncat begitu bahaya, takut jatuh. Kalau sedang loncat, sekali licin, banyak orang yang mati jatuh di tandas. Kan? Alhamdulillah tak meninggal. Alhamdulillah. Sebab ramai orang dekat Singapura ni, kenapa dia meninggal? Jatuh dekat toilet. Ya, nasib baik akak jatuh di toilet tak meninggal. Alhamdulillah. Minggu depan kakak kena belanja kita makan. Pasal tak jadi meninggal. Jadi kalau nak masuk ke tandas, gunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dan ketika engkau keluar daripada mana? Tandas. Maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Tadi siapa yang ke tandas? Saya lah Ustaz. Waktu keluar kaki kiri ke kaki kanan keluar dulu? Kaki kanan. Alhamdulillah. Pandai-pandai kumpulan. Apa namanya? Ini uswatun hasanah. Masya Allah. Tak sia-sia diberikan nama uswatun hasanah. Ya. Kalau selain namanya uswatun hasanah, saya rasa dikeluar dia pakai kaki kiri. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Jadi bila masuk tandas, tutuplah kepala. Saya kata kelapa, beza kelapa dengan kepala apa? Sama-sama bulat kan? Jadi tak ada salah lah. Kenapa ketawa? Kepala ada otaknya. Kepala kita ada otaknya juga.
Kelapa juga ada mata apa? Kelapa juga ada otak apa? Itu yang saya kata lupa. Tapi kata seseorang itu, beruntunglah Anda, bersyukurlah karena Anda bisa lupa. Beruntunglah Anda sebab bisa lupa. Kalau seandainya kita tak lupa, tak mungkin kita maafkan mantan-mantan kita. Betul. Berapa banyak mantan menyakiti kita? 2 minggu, 3 minggu, setahun kita lupa. Makanya bersyukurlah kita masih diberikan kelupaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tak diberikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita sakit hati terus pasal tak boleh melupakan. Jadi ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, kenapa susah sangat saya lupakan mantan saya, Ustaz? Saya kata awak tak boleh lupa, saya pun juga sama. Siapa yang boleh jawab? Kenapa kita susah sangat nak lupakan mantan kita? Saking cinta. Yang terakhir? Siapa lagi? Terlalu sakit untuk dilupakan. Siapa lagi? Kenapa kita susah sangat melupakan mantan kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mencintai kita, orang dendam dengan kita? Kenapa susah sangat kita nak lupa? Siapa yang boleh jawab? Saya kasih $10. Karena selalu bersama dengan dia. Saya selalu juga bersama dengan ibu saya, tapi lupa juga saya dengan ibu saya kadang-kadang. Ya, jawabannya kita tunggu selepas iklan berikut ini. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala, jadi tutup kepala atau berkasut, jadi bawalah kasut. Kenapa? Supaya jangan bakteri-bakteri itu naik langsung ke tubuh badan kita. Tapi kalau tak ada kasut, sudahlah. Makanya nanti di rumah majikannya masing-masing, siapkanlah kasut di dalam kasut pula, selipar di dalam toilet, sandal. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita pun laki-laki kena pakai tutup kelapa lagi kepala. Ini kalau masuk toilet. Ataupun pakai songkok gini pun boleh lah. Tapi kan songkok Ustaz pakai solat. Siapa kata songkok pakai solat aja? Orang banyak pergi ke pasar pun pakai songkok. Saya pun kadang-kadang tak pakai songkok. Saya solat begini boleh apa? Yang tak boleh kalau terhalang rambut saya ke sini. Ini saya sujud. Nempel ni tak boleh. Ini sejadah kan? Ini tak boleh. Itu makanya walaupun tak ada songkok, naikkan begini. Saya tak pakai songkok macam artis sebab kemarin pergi ke Lombok 6 artis pergi bersama dengan saya. Jadi ketularan lah artis Singapura. Yang pemain-pemain di TV Suria. Itu tengok dekat Facebook saya ada artis-artis ikut dengan saya. Kalau dia ikut saya berarti dia ada keberkahan sedikit. Kalau saya ikut dia berarti saya ikut keberkahannya juga. Petik buah anggur. Nanti kalau nak petik sendiri pergilah ke sana. Walaupun saya tak ada di sana, datang aja. Nanti ada orang dekat sana. Lombok dekat apa? Siapa yang cakap jauh? Kalau dulu jauh, sekarang naik pesawat berapa jam aja? Tak ada yang jauh lah sekarang. Langsung Lombok pun ada. Tapi itu Sil Air. Mungkin dalam seminggu 3 kali. 2 jam. Tapi kalau beta pergi Surabaya dulu baru Lombok atau Bali dulu. Ataupun beta nginap kat Surabaya dulu atau Jakarta dulu kan. Relax dulu. Besok baru pergi.
Kemudian dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa. Sebelum kaki kita masuk ke dalam toilet tersebut, bacalah doa ini dulu. Siapa yang hafal agak-agak? Hubusi wal khaba'is. Betul ke? Kalau selepas keluar tandas? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amal mata. Takkan angkat tidur dekat tandas. Oh, semangat. Ada yang saya tanya juga, doa keluar tandas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kompon dekat tandas tidur. Tengok. Tak ada yang hafal rupanya. Memang kelihatannya remeh, temeh, tapi inilah kadang-kadang yang kita terlupa. Yang remeh temeh itulah sebetulnya disitulah banyak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap sepele kebaikan tersebut dan jangan anggap sepele juga dosa yang kecil. Ya, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dia akan menjadi dosa besar. Sebab boleh jadi pada dosa-dosa kecil itulah di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Hayalan kita nak buat yang besar-besar, tapi tandas pun belum selesai. Sebab ini mempengaruhi solat kita. Kalau masalah tandas saja tak selesai, solat kita pun juga tak sah. Masalah air, masalah najis, kemudian wudu. Ini kunci. Masalah air saja kalau tak selesai, macam mana nak sah istinja kita? Kalau tak selesai istinja kita, macam mana nak selesai wudu kita? Wudu tak selesai, macam mana solat kita? Solat tak selesai, macam mana Allah dapat berikan kita keredaan? So that's why the first our concern is keredaan. Tapi untuk sampai ke keredaan ini seperti yang tadi kena ada ilmunya. Jenis-jenis air yang kita pakai berwuduk berapa? Ada berapa jenis air? Ada berapa jenis air yang boleh kita pakai berwuduk? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Kalaupun tahu cakap tak tahu sudahlah. Ya Allah, senang. Tak tahu. Ya. Betul, tapi saya tak jelaskan sekarang. Ada jenis air yang boleh dipakai berwudu. Ya, ada namanya air mutanajis, ada air mutlak, air musammash. Kemudian yang boleh dipakai berwudu air mutlak. Jadi kalau kita tanya, katakanlah semalam ada kenduri di rumah majikan kita. Banyak sangat Ustaz, air sirap Bandung. 2 baldi Ustaz. 1 baldi saya pakai berwudu, 1 baldi lagi saya pakai mandi wajib. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Karena dia bukan air mutlak. Itu jawabannya. Jangan pula karena kita tak cerita air Bandung. Katakanlah semalam ada air kelapa Ustaz 3 baldi saya pakai mandi wajib. Sah ke tak sah? Kan kakak kata sah. Sah ke tak sah? Kenapa boleh sah sama-sama air apa? Bukan air mutlak. Nah, ini masalah air pun kita ada masalah. Sengaja saya tanya sebetulnya Kak semua paham lah. Ya. Kan sudah saya cakap tadi, kalaupun paham cakap tak paham aja lah. Jadi banyak jenis air. Kemudian masuk ke wudu. Sebelum kita cerita pasal air, sebelum cerita pasal tandas, sebelum cerita pasal wudu, ini dulu kita selesai cara-cara masuk tandas. Masuk kiri, kaki kiri dulu. Keluar kanan. Sebelum masuk baca Bismillahi. Coba sama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minar rijsin najas. Al-habisil mubhis. Al-habisil mukhbis. Asyaitonir rajim. Ini kalau nak baca yang tak biasa, nanti yang biasa kita ajar jugalah. Itu bagusnya belajar di sini. Yang biasa kita ajar, yang luar biasa pun kita tak ajar. Yang lompat dari biasa kita tak ajar.
Maknanya bismillahi, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Jadi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, itu yang biasa. Yang tadi luar biasa. A'udzubillah, aku berlindung padamu ya Allah. Minal khubusi wal khaba'is, daripada penyakit. Sebab bila keluar sahaja najis ini, dia membawa kotoran sama sekali, membawa penyakit sekali. Banyak penyakit yang keluar. Ya. Dan ketika engkau keluar dari tandas hendaklah engkau baca apa dia? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Tapi di sini disebutkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dini wa abqa 'ala ma yanfa'uni. Nanti kalau nak hafal tengoklah dekat YouTube. Ghufranaka, ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Kenapa pula kita minta keampunan? Sebab selama kita dekat toilet tu, kita lupa Allah. Kita tak boleh sebut Allah pun. Itu sebabnya kita minta ampun. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Tadi selama aku buang air kecil besar ni, aku tak sebut namamu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku, dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Jadi biarlah yang keluar itu penyakit, yang kekal itu adalah kesehatan, keapiatan. Sebab kalau semua sekali keluar, matilah. Tak ada pula vitamin yang tinggal dekat dalam. Jadi orang yang lemau, letoi, lesu, pasal tak ada vitamin yang tinggal kat dalam. Dia kuat makan tapi keluar je. Ini pun kita tak nak. Itu sebabnya kita berdoa. Alhamdulillah ya Allah, engkau keluarkan bersama penyakit, engkau kekalkanlah yang sehat kepadaku. Kalau semua keluar, kompom minggu depan tak ada yang datang kemari. Apa pasal Ustaz? Sakit. Tanya majikan tak kasih makan ke? Oh kasih, tapi tak ada yang tinggal. Ataupun semua tinggal, tak ada yang keluar. Minggu depan pun tak keluar, tak datang juga. Bila tanya, mana Ibu Boni? Tak boleh mengeluarkan air besar. Betul tak? Keluar semuanya pun bahaya, tak keluar pun juga bahaya. Oh, sedang-sedang saja. Sedang-sedang sudahlah. Khairul umuri awsatuha. Ada seekor raja pula. Ada seorang raja, salah sebut. Mana ada raja ekor? Ada seorang raja, sudah 2 minggu dia tak buang air kecil. Air besar Ustaz? Saya tak tanya pula. Dalam cerita itu, dia tak sebut buang air besar. Ya? Yang disebut 2 minggu dia tak buang air kecil. Tapi minum kuat. Saya kalau exercise, kadang-kadang sampai 2 botol ini saya minum. Tak keluar, tak buang air kecil pun tak apa, pasal peluh keluar. Tapi bayangkan coba 2 botol saya minum sehari, tak keluar, mestilah kembung perut. Betul tak? Kalau baby perutnya kembung senang, tinggal mengambilkan minyak kayu putih gosok. Itu kalau baby. Kalau bapak baby, ini yang masalah. Minyak kapak. Buang minyaknya, ambil kapaknya, habis. Orang Singapura panggil minyak angin. Adalah orang bertanya dengan saya, Ustaz, waktu kita melakukan umroh, kan kita dalam pantang larang nih, boleh tak kita pakai minyak angin? Saya kata boleh, yang tak boleh naik angin. Naik angin tuh marah. Keluar angin tuh maaf cakap kentut. Masuk angin keluar asap. Itu lain lagi. Ya. Jadi itu doanya tadi.
Ya, ghufranakallahumma a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani pun boleh. Itu bila kita keluar daripada tandas. Jadi apa yang sudah dipelajari tadi? Masuk pakai kaki kiri. Sebelum masuk doa. Keluar pakai kanan. Lepas tu doa. Yang tak boleh masuk pakai dua kaki, keluar pun pakai dua kaki. Dan seterusnya dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala engkau perlukan untuk beristinja. Tadi belum selesai cerita raja itu ya. Nak ceritakan tak? Nak cerita ke tak cerita? Akhirnya raja ini buatlah iklan. Siapa-siapa yang boleh mengobati raja, dibuatlah iklan. Siapa-siapa tabib yang boleh mengobati raja, diberikan dia istananya setengah, kerajaannya setengah. Katakanlah kerajaan dia seluruh Singapura akan dibagi dua. Luas Singapura pula kurang lebih dalam 70 km persegi. Berarti dia bagi dua. 70 bagi dua berapa? 35. Sama-sama 35 kilo persegi. Siapa yang boleh mengobati raja ya, daripada penyakitnya. Akhirnya macam-macam tabib coba nak mengobati raja. Semua tak dapat mengobati. Tak berhasil. Akhirnya datanglah seorang ustaz menawarkan diri. Tapi bukan Ustaz Musa. Pun juga bukan Ustaz Rahmani. Pun juga bukan Ustaz Nuzhan. Bukan. Dia ustaz biasa. Ya. Kemudian menawarkan diri. Saya boleh insya-Allah mengobati Tuan Raja. Akhirnya dilaporkan. Tuan Raja, ada orang yang boleh mengobati Tuan. Silakan, kasih dia masuk. Pasal perut dia dah benting. Macam orang hamil 2 bulan. 2 tahun. Orang kan hamil 9 bulan 10 hari keluar kan. Ini 2 tahun. Besar. Yalah 2 minggu tak keluar air. Minum kuat tau. Tak nak keluar air. Lepas tu kata ustaz ni, insya-Allah saya boleh mengobati Tuan. Tadi apa yang Tuan berikan penawaran kalau Tuan sembuh? Dia kata setengah kerajaan dia akan diberikan kepadanya. Kata ustaz ni, aku tak nak setengah, aku nak semuanya sekali. Raja ni pun berpikir juga, kalau aku tak bagi mati juga. Tengok. Artinya tak ada apa-apa lah dunia ini. Dibanding dengan kesehatan, betul tak? Tak boleh buang air besar setengah kerajaan tau. Kata ustaz yang mengobati ni, aku tak nak setengah, aku nak semua sekali. Oh, agak-agak lah kata raja ni kan. Aku nak semua sekali. Timbang, kata raja, okey lah, aku ambil lah semuanya. Tak ada artinya juga aku jadi raja kalau sakit terus. Itulah nikmatnya kesehatan. Maka jangan dibuang-buang kesehatan. Mahal kesehatan. Tak boleh dibeli. Kalau seandainya kesehatan ni boleh dibeli, raja-raja lah yang pertama kali beli. Ya, dia banyak duit. Seandainya dikata engkau bayar sehari sahaja nyawa engkau $1 juta, dibeli. Yalah orang-orang yang punya kaya raya tu, apa masalahnya keluarkan duit satu hari $1 juta? Dia billionaire. Tapi kalau ditanya pelajar-pelajar uswatun hasanah, nak bayar $1 juta? Tak apa, mati jelas. Pasal kita tak mampu. Akhirnya kata ustaz ni, saya boleh mengobati Tuan dengan izin Allah. Saya tak nak mengambil sedikit pun kerajaan Tuan. Cuma saya nak berikan peringatan kepada Tuan. Bila Tuan sudah sihat, perintahlah negeri ini dengan cara adil. Sebab kedahulu dia tak adil. Ya, dia hanya kasih orang-orang yang disayang aja. Orang yang dibenci tak kasih. Adil, dia tak adil. Zalim betul. Jadi kalau Allah mengizinkan saya
mengobati Tuan, Tuan boleh sembuh. Yang saya minta, tolong perintah negeri ini dengan cara adil. Deal? Deal, kata dia. Boleh. Kalau begitu, carikan saya kerengga. Kerengga. Satu aja. Tahu tak kerengga apa? Tak tahu. Tak tahu kerengga. Saya pun tak tahu. Semut besar tu lah. Semut besar kat pokok tu. Kan kalau semut kecil tu kecil. Yang besar tu kat pokok-pokok tu namanya kerengga bahasa Melayu. Angkerang. Nah, kerang-kerang. Apa? Kerangkang. Apa kerang? Bahasa Jawa ke apa? Bahasa Jawa ya? Oh, bahasa Jawa kerang kio. Kerengga. Kerengga. Semut besar tu yang merah-merah tu. Jadi pegawai pun pergi cari. Dapatlah dia satu. Kemudian disuruhlah dia yang dalam-dalam tu keluar, maaf cakap, akhirnya digigitkan dengan barangnya raja. Aduh, kata dia, akhirnya keluar. Terbuang air kecil dia. Lega terus. Tapi ini jangan ditiru. Nanti kalau ada anak-anaknya nanti tak boleh air besar, carikan itu pula. Jangan. Baik ke dokter je lah. Akhirnya betul lah. Bila raja itu sudah sihat, dia pun memerintah dengan cara adil. Nah, tengok. Banyak cara Allah memberikan hidayah pada orang yang dikehendakinya. Melalui kerengga aja sembuh. Padahal 2 minggu tahu tak keluar air kencing dia. Sekali dikasih gigit, aduh, keluar dia. Nah, ya. Nanti jangan pula dijadikan eksperimen, ya. Pergilah ke dokter kalau sakit. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Apa-apa yang kita sediakan Ustaz. Kalau ikutkan sunatnya memang bawa batu lah. Batu dulu baru air. Tapi kita akan setiap kali nak ke toilet bawa batu. Mana nak cari? Dan janganlah engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Dan hendaklah engkau beristibra, maknanya melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem. Dan melakukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Nah, ini maaf cakap terpaksa saya kena terangkan. Pasal ini PK. Waktu kita nak buang air kecil tu berdehem. Gitu. Tekan dia biar dia keluar. Sebab kalau masih ada belen dia, kemudian dia keluar lagi, itulah sebabnya bila Nabi lalu dekat satu kubur, dia berhenti mendengar orang berteriak, disiksa oleh Allah dalam kubur. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berhenti? Dan engkau ambil pelepah kurma, engkau cucukkan dekat kubur ni." "Aku sedang mendengar hamba Allah ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat-sahabat bertanya, "Kenapa dia disiksa ya Rasulullah?" Sebab ketika dia beristinja, dia tak beristibra. Maksudnya ada belennya lagi tak keluarkan. Nah, jadi beristibra lah dengan cara yang baik. Tekan dia. Keluarkan. Nah, ya. Jadi kalau laki-laki macam mana? Diurut 3 kali. Diurut. Lalu bawah. Ini pasal cerita PK. Jadi minta maaf banyak-banyak. Kalau saya tak terangkan, tak faham pula. Ya. Paling tidak nanti kan boleh kita ajar anak kita. Ya, boleh ajar suami. Kalau sudah kahwin. Nanti kan ada lagi. InsyaAllah. Tak dapat di dunia, di akhirat lah Ustaz. Tapi tak akan ajar suami dekat akhirat beristibra Ustaz. Yang penting kan kita ada ilmunya. Dan jika engkau mahu beristinja, maksudnya buang air kecil ke, buang air besar ke, sedangkan engkau berada di tengah padang, bukan padang Indonesia, maksudnya padang jalan,
Ya, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai supaya tidak tercium baunya dan tidak dengar bunyinya. Jauh sikit. Ini biasa kalau dekat kampung-kampung lah, dekat dalam hutan ke apa semua, jangan buang dekat bawah pokok. Ya, cari juga yang jauh. Dan hendaklah engkau menghadap kepada suatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita kat Singapura, Ustaz, macam mana? Selalu menghadap kiblat hari-hari. Tak apa, asalkan ada batas dindingnya. Kalau ada di dindingnya, tak apalah. Ini maksudnya yang terbuka. Ya. Mungkin dekat sungai, kebun ke. Jangan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, jangan menghadap ke arah matahari. Yang ketiga, jangan menghadap ke arah bulan. Bulan, matahari, kiblat tak boleh. Dan janganlah pula engkau membelakanginya, ya, dan janganlah pula engkau membelakangkannya. Yang demikian itu. Jadi menghadapnya pun tak boleh, membelakanginya pun tak boleh. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang lubang. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana ditakuti bahawa engkau akan terkena percikannya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, semuanya diatur oleh Nabi. Apa kata Nabi? Inna ammata adabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yakni daripada sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Tengok. Nabi di sini tak kata mencuri. Nabi di sini tak kata engkah. Tapi kebanyakan manusia itu kelak disiksa oleh Allah daripada urusan dia tak berhati-hati ketika buang air kecil dan air besar. Padahal menurut kita remeh-temeh saja. Ini hadis riwayat Ad-Darul Qutni daripada Anas radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya sahih. Jadi kalau misal kata toilet dekat dapur, nanti dekat toilet lah baru buka baju kita ke apa semua. Jangan daripada dapur. Ini yang dilarang oleh Nabi. Ya. Jadi kalau ada lubang, ada pokok yang berbuah, jangan buang air besar di bawahnya. Takut nanti ada orang yang ambil buah tersebut. Kenapa bukan bau kepala, bau bangga? Lain pula baunya. Itu tak boleh. Ya, elakkanlah daripadanya. Allah, Ustaz, buah-buahan itu haiwan aja makan. Takkan kita nak kasih bekas kita pula kan oleh hewan-hewan tu. Ya, nanti kalau dekat menteri itu kan mungkin dia makan mangga, kata dia mungkin dia makan bekas orang buang dekat situ. Ya, walaupun hewan yang makan, tak boleh. Ustaz, buat apa nak cerita semua ini? Kita tak pernah pun buang air besar kat pokok. Kalau ada, kita boleh cakap. Paling tidak kita dapat ilmunya. Lepas ini kita bagi tahulah orang. Ya. Dulu saya ada tanam pokok mangga dekat kampung. Banyak orang buang air besar dekat sana. Lepas tu ada orang tulis lah, jangan buang air besar di sini. Berhenti orang. Lepas tu ada pula dekat Batam, saya pergi dekat Sekupang kalau tak silap. Ada tulisan tu, waktu saya naik kereta, ada tulisan dekat situ, jangan buang sampah sembarangan. Bagus jugalah. Lepas tu ada pula, dilarang menembak burung di sini, kecuali burungnya sendiri katanya. Ya Allah, apa maksudnya? Pasal burung-burung ini sudah banyak yang punah, ditembak aja. Orang pun buat jugalah, jangan tembak burung di sini, kecuali burungnya sendiri katanya. Ya Allah, kejam betul orang yang buat tulisan itu. Nah itu saya tak paham, burung itu burung siapa? Burungnya sendiri maksudnya burung dia dilepas ke ditembak atau apa?
Tapi pernah saya baca. Lepas tu ada juga saya pergi ke Sumbawa. Sumbawa itu dekat NTB. Ada selekoh tajam dekat situ. Berhati-hatilah di sini. Jangan sampai jatuh. Rumah sakit jauh katanya. Macam-macam tulisan tu. Allahu Akbar. Lepas tu dekat lori biasa. Dekat lori truk-truk. Ya. Memang masalah buat loh katanya. Macam-macam orang tulis. Ya. Kalau dekat Singapura tak ada pula saya tengok tulis-tulisan macam tu. Ya. Dan seterusnya. Masih lama lagi. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najisnya. Jadi kalau buang air besar tu beratkan dekat kiri, miring sikit. Jangan lurus saja, susah dia keluar. Ini kata Imam Al-Ghazali, ulama yang cakap soal ibadah ini. Ini yang banyak ketawa ini maknanya lurus selama ini. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu. Boleh diganti dengan kertas atau tisu dan air. Nah, jadi kalau kita pergi ke tandas-tandas awam dekat Singapura kan jarang ada air. Pakailah tisu. Boleh. Oh, baru tahu Ustaz. Tapi kan rimaslah Ustaz. Cari botol sendirilah. Bau aqua. Kasihan air aqua tu. Kalau pengasah saya aqua tu tahu marah dia. Ini air aku pakai suruh kasih minum pakai istinja pula kata dia. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air. Karena itu lebih afdal. Maksudnya kalau tak ada pilihan, air ongono. Tisu ongono. Ono tak ada kan? Isu kalau tak ada? Tisu ora ono. Batu ora ono. Jadi ora. Yang ada air ora. Jadi pakai air lah. Kalau air ora. Lebus batu ono. Pakai batu lah. Mana yang ada. Cuma kalau tak ada batu, tak ada air, pilihannya boleh lebih utama pakai air. Sebab dia lebih utama. Cuma kalau tak ada, ya pakai apa yang ada lah. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji atau yang suci yang dapat menyerap atau mensuci daripada mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, kiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Ini kalau batu. Maksudnya menggunakan sebiji batu orang yang agak besar, yang boleh digunakan 3 penjuru daripada. Tetapi kalau batu itu kecil, maka perlu kepada 3 biji batu. Kalau batu itu besar, macam mana nak angkat? Pakai 3 penjuru. Penjuru yang menghala ke woodland sekali. Penjuru yang menghala ke Jurong 1. Penjuru yang menghala ke Bukit Merah 1. Jadi selesai. Tapi kalau tak ada yang besar, 3 biji batu yang kecil-kecil. Taklah kerikil. Besar dari kerikil lah. Jadi minta maaf banyak-banyak. Ini pasal ibadah PK. Boleh tak boleh? Ya. Jadi saya minta maaf, ini pasal ibadah keseharian kita. Saya kalau bukan PK saya tak nak terangkan lagi ni semua wanita. Malulah saya. Tapi nak buat macam mana? Yang sepatutnya ini ustazah yang kena ajar, bukan ustaz.
Ini kalau saya tahu kita skip aja, ini bukan ustadz yang ngajar, ustazah yang ngajar. Dan jikalau belum hasilnya bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu atau 7 biji sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan. Tengok, sunat ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, terus ke atas. Oh. Ini kalau dekat kampung-kampung ini biasa pakai batu. Kat Singapura jelas tak ada cerita batu. Tetapi kalau misal kata satu masa air daripada Johor tak ada masuk ke Singapura, tak ada air, nak cari ke mana? Tisu tak ada, batu tak ada. Siapa cakap tak ada pun cerita daun kat sini? Kayu pun tak ada di sini, Bu. Dan mensucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Tengok, wajib. Kalau tak basuh, dosa lah. Ustaz, saya nak solat dulu. Boleh? Boleh. Tapi kan tadi buang air besar. Ya. Mesti kena hilangkan dulu. Paling tidak rupa dia, warna dia, rasa dia. 3 syaratnya. Nah, hilangkan. Katakanlah keluar sekali ada tai burung. Alamak, kurang hajar punya burung. Jadi ambil tisu, hilangkan. Ataupun pergi toilet, hilangkan. Dah hilang bau? Oh, tak ada bau. Hilang rasa? Oh, tak ada. Warna hilang, berarti okey. Tapi setelah dicuci, alamak, masih tai burung. Belum. Kena hilangkan. Tapi banyak ulama mengatakan, kalau hanya setakat baunya sahaja yang masih, dimaafkan. Yang penting hilang warna dan rasa dia. Dah licin dia hilang. Ini kena tahu. Katakanlah, alamak, rumah saya ni tingkat 7 dekat Yishun. Asyik burung aja masuk. Burung wak-wak tu. Lepas tu kalau dimasuk makan-makan saya tak kisah. Masalahnya selepas tu dibuang benda. Ditinggalkan kesan. Tahu kesannya apa? Najis dia. Jadi caranya ambil tisu. Hilangkan dulu hilangkan dulu bentuk dia. Sat. Lepas tu basuh ni kan tisu ni. Letakkan air. Sat. Lepas tu ambil tisu yang kering. Dah selesai. Tapi kalau kita letak air semuanya jadi najis. Najis mutawassithah. Kena kain, kenalah. Caranya ambil tisu, hilangkan dulu ain dia, bentuk dia. Ain tu artinya bentuk dia. Lepas tu ambil air. Lepas tu ambil tisu, sudahlah. Kalau nak mop lepas tu, okeylah, tak masalah. Kalau tak tahu caranya, maka dengan majikan-majikan terkena air najisnya, kita juga yang tanggung dosanya sebab tak sah solatnya. Itu kena hati-hati. Pasal najis. Begitu juga kalau majikan kita ada anak. Kalau anak dia laki-laki masih berusia belum sampai 1 tahun, kita renjis saja. Boleh bawa solat. Itu sebelum dia makan atau minum air susu kambing. Kalau masih nyusu aja 1 tahun masih boleh. Tapi kalau najisnya baby perempuan, walaupun dia tak makan apa-apa, tetap dia najis mutawassithah. Terkena dekat lantai, sama caranya. Ambil dulu tisu ataupun kain. Hilangkan bentuk dia. Lepas tu letak air. Hilangkan lagi, lepas tu mop. Dah selesai. Kalau kita basuh dengan air, jadilah dia najis mutawassithah. Jadi kalau cucian pun kalau hanya sekali bilas, masih najis. Katakanlah satu pakaian tu masuk sekali, tapi hanya sekali bilas sahaja. Ya, masuk air, lepas tu dah selesai. Berarti itu kotor. Kenapa pula sekarang bila kita cuci cukup pakai cuci mesin aja Ustaz, tapi dibilas sampai 3 kali. Dah kering, datang lagi air, betul tak? Lepas tu itu baru sebabkan dia boleh kita pakai. Okeylah Ustaz, sekali aja, tapi kita baru pastikan pakaian kita cuci di luar dulu. Dah hilang semua najisnya, baru masukkan ke washing mesin.
Walaupun hanya sekali bilas sah. Tapi kalau tidak masuk najis sekali hanya sekali bilas, masihlah dia najis mutawassithah. Itu sebabnya dia 3 kali bilas. Dah kering, masuk lagi air. Dah kering, masuk lagi air. Dah. Paham tak sekarang? Sebelum ini dah tahu ke tak tahu? Kalaupun tahu, cakap tak tahu aja. Kan settle ceritanya. Saya pun jadi senang nak cerita. Buat apa nak ceritakan orang tak tahu? Jadi batu dulu. Kalau tak ada batu, air. Kalau tak ada air, pakai tisu. Belum berhasil juga, pakai juga yang lain. Ya, ganjilkan. Wajib hukumnya kita ini bersuci. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Ayo, siapa yang beristinja dengan tangan kanan? Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, itu kita baca. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Nah, jadi itu yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bentengi diri kita dengan doa. Satu masa ada orang mengajak kita berzina, naudzubillah, kita ada vaksin dia. Maksudnya ada penolak dia. Kita minta pada Allah. Ada saja cara Allah menggagalkannya. Kenapa? Sebab kita sudah minta kepada Allah untuk menjaganya. Jadi kalau selama ini senang aja, ada orang telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pasal kita tak minta pada Allah. Tapi kalau kita minta seperti yang tadi, kalau nomornya orang kita tak kenal, pasti lahir dalam hati kita untuk tolak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Ibu Mari, salah. Gitu. Jadi tegas kita jawabnya. Pasal kita sudah minta perlindungan daripada Allah. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Jadi pakailah sabun. Nah, ini nanti kalau misal kata dekat toilet tak ada sabun, adakanlah sabun. Sebab apa? Sebab takut kumannya juga ada. Itulah yang disurkan dengan kita untuk menjaga daripada COVID-19 juga. Di samping kita jaga social distancing, kita kena cuci tangan juga. Subhanallah. Indah tak Islam itu? Indah. Allahu Akbar, disuruh kita cuci tangan. Masuk kena kaki kiri ke toilet, keluar kaki tangan, doa pula kepada Allah. Ya Allah, indah Islam. Subhanallah. Yang seterusnya bagian ketiga. Jadi maknanya adab yang pertama, bangun tidur sudah selesai. Yang kedua, adab beristinja. Yang ketiga, adab berwudu. Nah, ini nanti kalau saya ada waktu lagi dipanggil oleh Ibu Boni, saya datang kemari jelaskan pada adab berwudu. Boleh tak boleh? Boleh. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya jawab soalannya apa yang pertama tadi. Tapi saya ceritanya lupa pula tadi itu. Tak ada yang tadi yang saya kata kita tunggu selepas iklan berikut ini. Bantu saya ingat. Coba, apa itu? Tidak bisa melupakan mantan. Kenapa tak boleh lupakan mantan? Kan saya kata, saya kasih hadiah $10. Saya ada $10. Kenapa susah sangat kita lupakan orang yang menyakiti kita, mantan kita? Orang-orang yang susah betul kita nak lupakan dia. Kenapa? Siapa yang boleh jawab? Saya kasih $10. Belum bisa mengikhlaskan. Kenapa belum bisa mengikhlaskan, Ibu?
Jadi semua jawabannya adalah betul salahnya. Jadi yang betul, kenapa kita susah sangat melupakan mantan kita, susah sangat melupakan orang yang menyakiti kita? Sebab daripada SD sampai sanawiyah, aliyah, kita dihajar untuk mengingat, menghafal. Selamat $10. Betul tak? Minggu depan hafalkan ini, besok hafalkan ini, hafalkan ini, hasil hafal. Nggak ada guru yang mengatakan besok lupakan ini, lupa. Jadi daripada SD sampai sanawiyah sampai universitas, kita diajar untuk menghafal, mengingat, bukan untuk melupakan. Nah, itu sebabnya susah mantan itu kita lupakan. Sebab kita tak pernah diajar melupakan. Diajar mengingat dan menghafal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Karena sudah jam 3. Ya. Selamatlah. Mana boleh keluar? Tak ada yang boleh jawab. Dulu ada orang boleh jawab, saya keluarkan juga. Coba tanya Ibu Boni. Betul tak Ibu? Pernah ada dulu saya kasih. Pasal betul dijawab. Kita jadi... Nah, kalau seandainya semua jawabannya betul, semua kali saya bayar. Tapi itu masuk lagu, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan panjangkanlah umurku. Andai ku tahu. Itu andai-andai. Itu sebabnya kita dilarang berandai-andai. Sebab bila berandai-andai nanti setan masuk. Oh, andai dulu aku rajin, sekarang aku udah jadi ustazah. Andai. Berarti tak jadi belajar. Nah, jadi jangan kata andai. Biarlah andai itu hanya dalam lagu. Yang betul datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya pribadi. Ada pertanyaan? Sebelum kita berakhir. Tak ada ya? Alhamdulillah, semua dah pandai-pandai. Sekali lagi mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian dan demikianlah. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.